saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, Kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, Kau baik, kasih setiamu selalu baru tiap hari. Yesus, Kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Di saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, Kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, Kau baik, kasih setiamu selalu baru tiap hari. Yesus, Kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Di saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, Kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, Kau baik, kasih setiamu selalu baru tiap hari. Yesus, Kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Ku selalu mau dekat denganmu. Ku selalu mau dekat denganmu. Shalom teman-teman Joel Kids. Hari ini Pre Ranger akan menemani kalian di ibadah online Joel Kids. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah online Joel Kids. Jamalah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dan agar mereka bisa mengikuti dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan agar mereka bisa lebih mendekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, amin. Let's go guys. Shalom adik-adik Joel Kids. Nah adik-adik, Gimana Kak Evoda? adik tahu nggak kita semua dari mana? Kita berdua maksudnya dari mana? Dari mana? Kita berdua habis dari markas Heaven Ranger. Bener Tahu nggak? banget Kak Evoda. Kalian tahu nggak siapa yang ngutus kita? Siapa Kak Kelar yang ngutus Siapa kita? yang ngutus kita? Kita diutus sama Praise Ranger loh adik-adik Benar Joel banget Kids. adik-adik, kita diutus sama Praise Ranger untuk menemani adik-adik semua memuji dan menyembah Tuhan sama-sama. Tadi Praise Ranger punya pesan nih Kak, kita semua tuh, Kak harus Evoda? semangat memuji Tuhan dan juga sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Benar Dan banget. juga nanti kalau mendengarkan firman Tuhan harus sungguh-sungguh. Bener banget dong. Coba mana semangatnya anak-anak Joel Kids? Yes, I am. Kalau gitu kita mulai ya kebaktian hari ini. Oke, siap, Kak. Adik-adik Joel Kids siap? Siap. Siap ya. Kalau gitu Kak Klar mau ajak anak-anak Joel Kids semua sebelum mulai. Kak Klar mau ajak semuanya untuk berdoa hari ini. Tuhan Yesus, bentar kami mau memulai kebaktian kami hari ini Tuhan.
Engkau yang berkati kami, Engkau yang berada dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami, mendengarkan, melihat kebaktian online ini. Dan hari ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau ajak anak-anak Joel Kids untuk menyembah hari ini. Aku Tuhan, ku serahkan hidupku, pakai Tuhan sebagai alat-Mu untuk memuliakan-Mu. Tuhan, ini aku. Semuanya katakan, Tuhan, ku serahkan hidupku, kami mau berkata, pakai aku Tuhan sebagai alat-Mu untuk memuliakan-Mu. semuanya angkat tangannya. Haleluya, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya, hidupku hanya bagi-Mu. Yuk adik-adik Joel Kids, kita nyanyikan lagu ini lagi. Kita mau berkata, Tuhan ini aku. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku, Pakai kami Tuhan. pakai aku Tuhan sebagai alat-Mu untuk memuliakan-Mu. Semuanya nyanyikan. Haleluya, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya, hidupku hanya bagi-Mu. Semuanya anak-anak Joel Kids. Haleluya, Kami mau menyenangkan hati-Mu mau Tuhan. menyenangkan-Mu. Haleluya, hidupku hanya bagi-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berkata Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan yang kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk selalu menyembah-Mu Tuhan lewat hati kami Tuhan. Dan kami akan terus berkata Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan kami Tuhan. Semuanya nyanyikan. Haleluya, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya, Ini hidup kami Tuhan. hanya bagi-Mu. Hidupku hanya bagi-Mu. Hidupku hanya bagi-Mu. Biarkan hidup kami Tuhan, kami serahkan seutuhnya kepadamu Tuhan. Dan biarkan Engkau sendiri Tuhan yang pegang hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan
Tuhan untuk mengikuti ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan semua apapun Tuhan pesan yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke Oke, adik-adik semua. adik-adik. Kak Evoda, kita Ya, mau aja Kak. adik-adik Joel Kids semuanya untuk berkata bahwa kasih Tuhan Yesus sungguh indah ya. Sungguh indah dan sungguh besar. Semuanya bisa ya nyanyi sama-sama ya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Sekarang apa Kak Evoda? Besar, besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Ku mau memuji namanya dengan segenap hati. Kita mau bernyanyi. Ku mau bernyanyi bagi Dia selama-lamanya. Kita dari awal ya Kak Evoda ya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Apa sekarang? Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Siap nyanyi Mau semuanya. memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau bernyanyi bagi Dia Putar sama-sama ya. selama-lamanya. Lagi dong yang lebih keras. Oh. Siap semuanya. Semua katakan indah, indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Buat yang besar dong. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau bernyanyi bagi Dia selama-lamanya. Kita denger lagi ya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Cintanya kepadaku. Semuanya katakan apa? Cintanya kepadaku. Yeay. Siapa yang percaya kalau kasih Tuhan itu sungguh indah dan besar? Saya. Yeay. Adik-adik juga percaya semuanya? Yang Pasti percaya dong. sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Oke adik-adik Joel Kids, Kak Evoda. Iya, Kita Kak. mau aja adik-adik Joel Kids sekarang untuk berkata bahwa Tuhan kita sungguh Baik. Coba dong mana tangannya diangkat, jempolnya Ah. diangkat semuanya. Wah, keren banget semuanya. Keren banget. Semuanya siap untuk berkata Bapa kita sangat baik. Bapa kau baik, kasih setiamu selalu baru setiap hari. Terus apa? Yesus kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Di saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Mulai dari awal ya. Bapa kau baik, kasih setiamu selalu Apa Kak Evoda? baru setiap hari. Adik-adik Joel Kids. Yesus kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Di saat ku takut dan sedih, di saat ku senang Kasih senyumnya dong. dan gembira, kau selalu ada di sampingku, buatku selalu Lompat semuanya. ceria. Bapa kau baik, kasih setiamu selalu baru setiap hari. Yesus kau baik, ku selalu mau dekat denganmu.
Luar Adik-adik biasa. JLKIT percaya nggak kalau Tuhan kita itu sungguh baik loh dalam hidup kita? Percaya dong ya? Kak. Bisa nyanyi lagi ya? Di saat ku takut Dan apa? dan sedih, di saat ku senang. Senyumnya yang Coba lebar. lompat yang tinggi, gembira. Kau selalu ada di sampingku, Buat apa? buatku selalu ceria. Bapa kau baik, kasih setiamu selalu Apa? baru setiap hari. Yesus kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Ku selalu mau dekat denganmu. Sekali lagi. Ku selalu mau dekat denganmu. Kayak udah mau nggak selalu dekat dengan Tuhan Mau Yesus? dong Kak. Adik-adik JLKIT sudah mau kan? Mau dong. Pastinya. Yang mau dekat dengan Tuhan Yesus Iya, Kak. dan selalu percaya bahwa Bapa kita sungguh baik. Semuanya katakan amin. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita semua sudah semangat, kita semua sudah lompat-lompat, sudah Bener berkata banget, bahwa Kak Evo. Tuhan itu baik. Kita hari ini mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang semuanya coba tangannya dilipat sambil matanya ditutup. Kau selalu ada untukku. Semua katakan dengan sungguh-sungguh terima kasih Yesus. Yesus, Kau tak pernah tinggalkanku. Sama-sama angkat kedua tangannya. Selalu ada di sampingku, menemaniku setiap waktu. Selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus selalu setia. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau selalu beserta setiap kami semua Tuhan. Ada untukku. Terima kasih Yesus. Kau tak pernah tinggalkanku. Katakan selalu ada bersamaku. Kita mau nyanyikan sekali lagi adik-adik. Biar lagu ini keluar dari hati kita. Semuanya katakan sama-sama terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap hidup setiap kami Tuhan. Ada untukku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup setiap kita. Selalu ada di sampingku, menemaniku setiap waktu. Selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus selalu setia. Katakan terima kasih. Selalu ada di samping. Terima kasih Tuhan, Kau selalu berada di samping kami Tuhan. Menemani kami setiap hari, setiap waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Bersamaku, Tuhan Yesus selalu setia.
terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semuanya katakan terima kasih dengan sungguh-sungguh keluar dari hati setiap kalian. Ada untukku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sebab Tuhan adik-adik tidak pernah meninggalkan Kau tak setiap hidup kita. pernah Tinggalkanku. Katakan kau tak pernah tinggalkanku. Kau Tak pernah tinggalkanku. Sekali lagi katakan kau tak pernah tinggalkanku. Kau tak pernah Nah, tinggalkanku. Sekarang Kak Eva ajak semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami masih Tuhan. bisa memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Amin, Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang berkati setiap kami Tuhan. Beri kami telinga seorang murid Tuhan untuk mendengarkan Amin. perkataan dari Engkau Tuhan. Amin. Dan beri kami hati sebagai tanah yang subur untuk ditanami oleh benih firman-Mu Tuhan. Biar benih firman-Mu itu tertanam dan berbuah di dalam hidup setiap kami Tuhan. Dan buahnya dapat dirasakan oleh orang banyak Tuhan. Amin. Biar dari hidup kami Tuhan, selesai kami mengikuti ibadah online ini Tuhan, hidup kami diubahkan Tuhan. Amin. Kami serahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Oke, shalom adik-adik. Ya, perkenalkan hari ini Kak Donald mau sampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Ya, mari percaya, biarkan firman yang kita terima hari ini jadi sebuah kehidupan yang baru buat setiap kita. Sebelum kita terima firman, yuk kita Kak Donald ajak semua kita berdoa dulu supaya firman itu boleh jadi dalam kehidupan kita. Yuk semua tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar, menerima akan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau bicara Tuhan, apa yang Tuhan mau lewat firman yang Kau sampaikan pada hari ini Tuhan. Kami mau berdoa, biarkan firman yang kami terima jadi sebuah kehidupan, jadi sebuah dasar untuk kami melangkah dalam sebuah kebenaran yang dari Tuhan. Kami berdoa, biarkan firman itu Tuhan yang menolong kami, untuk kami boleh melakukan semua yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kami. Untuk kami semakin berbuah, kami semakin jadi luar biasa Tuhan, karena firman-Mu yang mengubah kami. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu jadi kehidupan yang luar biasa. Terima kasih, kami serahkan firman hari ini, dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Ya, hari ini Kak Donald mau sampaikan firman Tuhan tentang tema yaitu bertumbuh. Nah, bertumbuh ya adik-adik mungkin ngerti, oh bertumbuh ya. Bertumbuh itu adalah satu kebenaran firman dalam arti tumbuh itu adalah suatu hal yang bertambah besar ya. Kalau sebuah pohon ya dari sebuah benih terus tumbuh jadi pohon yang luar biasa dan muncullah buah yang luar biasa. Ya, Kak Donald punya gambar adik-adik supaya kita bisa ngerti bertumbuh itu seperti apa sih Kak. Nah, ya, karena ambil sebuah foto. Nah, ini semua kita pernah mengalami fase seperti ini ya adik-adik ya. Fase di mana kita waktu lahir kita bayi seperti ini ya. Kita bayi dan bagaimana supaya kita bertumbuh. Bayi ini perlu ASI ya. Hari itu ya ibu kita memberi ASI, memberi makanan seusia bayi waktu kita adik-adik. Nah, setelah kita bertambah besar adik-adik, maka kita bertumbuh. Nah, seperti adik-adik mungkin hari ini ya usia kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nah, kita jadi bertumbuh seperti ini adik-adik ya. Kita bertumbuh, kita jadi orang yang seperti ini ya. Kita bertumbuh dari bayi. Ada fase lagi adik-adik. Ada fase di mana kita akan bertumbuh remaja, bertumbuh jadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Seperti ini adik-adik ya. Remaja. Nah, ini biasanya sudah mulai lirik sana, lirik sini. Sudah mulai kenal pasangan yang beda jenis, sudah mulai tertarik sini, tertarik sana. Nah, dan yang terakhir adik-adik, ini fase di mana kita akan menjadi, yang cowok akan menjadi seorang bapak-bapak seperti Kak Donald ya. Kita akan menjadi bapak, ya kita punya anak, nanti kita punya istri. Nah, seperti itu. Namanya bertumbuh adik-adik. Dari yang kecil, dari bayi, tumbuh jadi anak-anak sekolah, ya seperti kalian mungkin. Terus remaja, menikah, dan akhirnya jadi bapak-bapak seperti Kak Donald akan punya anak dan punya istri. Ada lagi gambar yang kedua adik-adik. Kak Donald juga siapkan gambar tentang tumbuhan, ya bertumbuh juga adik-adik. Ya, Kak Donald ambil sebuah gambar. Nah, kira-kira ini gambar apa? Enggak tahu Kak. Nah, karena Kak Donald belum jelaskan ya. Jadi saat kita menanam sebuah pohon, kita harus
ambil benih dulu adik-adik. Ya, benih itu yang nantinya akan jadi sebuah tumbuhan yang luar biasa yang akan kita nikmati. Ya, yang pertama apa? Kita ambil benih, kita tanam. Ya, tidak hanya kita tanam, kita beri pupuk, ya kita sirami, dan tiba-tiba saat kita beri pupuk itu bertumbuh jadi besar adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, mulai kelihatan ya, mulai kelihatan lebih besar, ya lebih segar, lebih luar biasa. Ya tidak hanya itu, terus kita lihat, oh sudah, oke, kita nggak perlu pupuk lagi, nggak perlu tanam, salah. Kita perlu berikan lagi adik-adik, kita berikan pupuk lagi, kita berikan sebuah yang luar biasa, air untuk kita bisa pohon ini hidup adik-adik. Nah, dan akhirnya adik-adik muncul mulai. Nah, kira-kira gambar apa ini adik-adik? Nah, buah durian adik-adik. Kenapa Kak Donald kok pilih buah durian? Karena ini buah kesukaan Kak Donald. Nah, mungkin adik-adik sini juga suka ya buah durian ya. Karena rumah Kak Donald itu kebetulan dekat dengan pohon durian ya. Jadi Kak Donald ambil gambar seperti ini. Nah, yang terakhir adik-adik, kita bisa menikmati buah durian yang seperti ini adik-adik ya. Buah durian yang enak, yang lesat, yang bisa kita nikmati ya. Jadi bertumbuh adalah sesuatu hal di mana itu akan bertambah besar dan jadi sempurna dan bisa kita nikmati yang luar biasa. Seperti tadi ya, dari kecil kita bisa jadi bertumbuh jadi seorang bapak, kita punya istri, kita punya anak, dan yang tumbuhan bisa bertumbuh jadi buah seperti buah durian yang kita bisa nikmati hari-hari ini adik-adik ya. Dan karena mau sampaikan, kita mau baca Alkitab sebagai dasar firman hari ini ya. Coba adik-adik buka di Alkitab ya, Yakobus 21 sampai 25 ya. Kami ulangi, Yakobus 1 ayat 21 sampai 25. Bagaimana sih cara kita bertumbuh ya? Bagaimana cara supaya kita jadi sempurna, jadi ciptaan Tuhan yang luar biasa, seperti bayi kita bertumbuh, seperti pohon jadi sebuah yang luar biasa yang bisa kita nikmati. Bagaimana caranya? Firman berkata gini ya. Sekarang bacakan, adik-adik menyimak. Kami bacakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut. Ya, yang berkata, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman ya, menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang cermin, memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Dan ayat 25 katakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya ya. Jadi ternyata bagaimana cara kita jadi orang Kristen yang bertumbuh ya? Tidak ada kata lain, baca firman Tuhan ya. Itu yang membuat kita semakin bertumbuh, mengenal Tuhan lebih luar biasa ya. Kak Donald tidak sombong adik-adik ya. Kak Donald baca Alkitab 1 Kejadian sampai Wahyu, bukan Kejadian Wahyu ya, dalam 1 bulan selesai. Kok bisa Kak? Bacanya berapa pasal Kak? Kak Donald berani saksi 100 pasal, 150 pasal setiap hari. Kak Donald pernah seperti itu adik-adik. Itu membuat Kak Donald bertumbuh, membuat Kak Donald semakin mengenal firman Tuhan ya. Tidak perlu adik-adik contoh Kak Donald, harus bacanya 100 pasal, nggak perlu adik ya. Kalau setiap hari bisa baca 1 pasal ya, besok ditambah lagi 2 pasal, nanti hidupmu akan bertumbuh adik-adik ya. Tapi kalau kalian hanya membaca firman, seperti firman berkata, kamu memandang cermin, tapi kau lupa, oh wajahku tadi seperti apa ya, oh rambutku tadi seperti apa, aku sudah bedaan atau aku sudah sisiran belum ya, rambutku seperti apa ya. Karena kalian nggak melakukan firman, hanya sekedar baca dan kalian tidak melakukan firman, itu seperti orang yang bercermin dan lupa dirinya seperti apa. Nah, itu yang membuat kita nggak bisa bertumbuh. Jadi adalah dimana kalau kita mau bertumbuh adalah firman berkata ya, renungkan firman itu dan kerjakan firman itu, dan hidupmu akan luar biasa ya. Kita baca lagi di Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Ini ayat juga luar biasa ya, di perjanjian lama ya. Mazmur itu perjanjian lama ya. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 adik-adik ya. Kalian bacakan. Tetapi yang kesukaannya, nah keren ya. Tetapi yang kesukaannya, artinya sebuah kesukaan.
ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan apa? Alkitab yang kita baca ya. Dan yang merenungkan. Nah, ya, waktu kita baca enggak hanya sekedar baca, tapi direnungkan. Oh, firman Tuhan ini seperti ini. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wes, karena siang dan malam adik-adik. Jadi sepanjang hari itu kita merenungkan firman Tuhan yang kita baca hari ini apa ya? Oh, kita belajar tentang kasih, oh, renungkan, praktekkan. Dan ayat 3 dikata ini yang keren adik-adik. Ya, ini yang luar biasa, ini janji Tuhan buat kita yang mau percaya firman dan kita akan jadi luar biasa. Ayat ini katakan ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, keren ya. Apa saja loh, ya, tidak hanya satu. Apa saja, ya. Apa saja, firman berkata, apa saja yang kau kerjakan akan dibuat berhasil. Wah, keren ya. Ya, buat Kak Donald firman ini sangat exciting buat Kak Donald, sangat luar biasa buat Kak Donald ya. Kalau hari ini Kak Donald bisa ada sampai hari ini karena firman Tuhan adik-adik. Karena firman Tuhan itu yang menolong Kak Donald. Firman Tuhan itu yang menuntun Kak Donald sehingga Kak Donald bisa bertumbuh ya, Kak Donald jadi guru sekolah minggu ya, bisa jadi berkat buat Kak Donald. Firman yang Kak Donald baca adalah firman yang membuat Kak Donald bertumbuh sampai hari ini. Pertanyaannya, apakah kita mau bertumbuh adik-adik? Apakah kita menjadi teladan buat orang sekitar kita lewat apa yang Tuhan percayakan buat kita? Apakah kita mau dipakai Tuhan dengan cara yang Tuhan berikan buat kita? Atau kita, aku hanya sekedar Kristen Kak ya. Banyak orang mungkin hari ini kita lihat banyak orang bertumbuh tapi kurus adik-adik. Mungkin kurang gizi adik-adik. Kita bisa jadi orang Kristen kurang gizi loh adik-adik. Kenapa? Kita baca firman tapi nggak pernah praktek firman adik. Jadi kita Kristen, maaf ya kan, berarti kan Kristen kurang gizi ya. Kristen yang nggak pernah praktek firman, kita Kristen yang masih marah dengan sana sini, masih suka ngomongi orang, masih suka nyakiti hati orang, masih suka berbuat semua yang tidak. Itu namanya Kristen yang masih kurang gizi adik-adik, tidak bertumbuh ya. Kenapa? Kita jadi Kristen tapi nyakiti hati orang ya, ngomongnya nyelekit ya, omongnya membuat orang sakit ya, membuat tingkah laku kita tingkah laku yang nggak benar adik-adik ya. Hari ini mari yuk jadi teladan buat sekitar kita. Bagaimana sih Kak? Apa yang harus kita teladani? Sikap apa yang harus kita teladani supaya kita jadi berkat bagi sekitar kita? Kita baca lagi 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, itu perjanjian baru adik-adik ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, ini yang harus kita bertumbuh. Apa sih Kak yang harus kita bertumbuh ya? Minimal ada 5 hal yang inginkan kita bertumbuh lewat apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Kalau bacakan, jangan seorang pun, ya kalau bacakan ayat 12 ya sama-sama, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda ya. Jadi kalau engkau masih muda ya, jangan minder, justru Tuhan pakai engkau jadi orang-orang yang masih kecil itu justru Tuhan pakai jadi luar biasa ya. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya. Nah, ini. Dalam apa Kak? Dalam perkataanmu. Pertama, Tuhan ngomong. Yang kedua apa? Dalam tingkah lakumu. Yang ketiga, di dalam kasihmu. Yang keempat, di dalam kesetiaanmu. Dan yang terakhir, dalam kesucianmu. Yang pertama itu perkataan. Nah, tadi Kak ngomong, seringkali perkataan kita seringkali tanpa tidak sadar kita nyakiti hati orang. Ya, Kak Donald belajar adik-adik. Saat Kak Donald ngomong dengan orang, ngomong dengan siapapun, Kak Donald belajar. Kira-kira Kak Donald ngomong ini nyakiti nggak ya? Kira-kira Kak Donald ngomong ini, kira-kira orang yang Kak Donald ngomongnya sakit nggak ya? Ya, Kak Donald punya teman yang kalau ngomong itu nyelekit adik-adik. Ya, nggak tahu itu karakternya atau seperti apa, tapi dia merasa itu biasa adik-adik. Itu merasa omongannya tuh sudah biasa. Ya, angger ceplos ini, ceplos sono, ceplos sana, was, buat Kak Donald kok seperti ini ya? Ya, padahal Tuhan nggak ingin adik-adik. Ya, mungkin buat kita, mungkin buat orang itu guyonan, tapi buat orang yang terima kadang, waduh, ya, kok omongannya nggak enak ya? Kok nyelekit ya? Kok nyakiti hatiku ya? Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama jaga perkataan kita. Supaya apa? Kita ini bertumbuh dalam setiap perkataan. Perkataan apa? Yang memberkati. Oh, kamu hebat ya, kamu luar biasa, kamu pinter, kamu cerdas, oh kamu keren ya. Ada orang berhasil kita berikan aplaus, oh luar biasa. Jangan terus iri, wah berhasil, oh mesti kayak kan itu ya. Curang, jangan ya. Tapi saat kita punya perkataan yang luar biasa, kita jadi teladan yang baik buat hidup sekitar kita. Yang kedua, tingkah laku. Ya, tingkah laku berbicara tentang karakter adik-adik. Ya, seringkali Kak Donald ajari anak Kak Donald
kepandaian itu nomor sekian ya. Yang pertama karaktermu itu penting ya. Orang pinter banyak, tapi karakter ini yang menentukan kau bisa nanti hidupmu seperti apa, hidupmu akan jadi seperti apa dimulai dari karaktermu yang luar biasa ya. Bukan berarti terus nggak usah belajar kak, nggak usah pinter-pinter kak, salah juga ya. Tapi yang kadang sampaikan di sini karaktermu, tingkah lakumu harus mencerminkan karakter Kristus supaya orang melihat oh ada Yesus yang luar biasa ya. Kok nggak perlu firman, kok nggak perlu sampaikan apa, kok nggak perlu ngomong Yesus, tapi lewat hidupmu, lewat karaktermu, oh orang Kristen tuh luar biasa ya, tingkah lakunya keren ya, tingkah lakunya hebat, dengan tingkah lakumu, dengan karaktermu ya. Yang kedua, yang ketiga, nah ini kasih. Nah ini kasih adik-adik ya, kasih kita harus bertumbuh dalam kebenaran lewat kasih yang Tuhan berikan. Seringkali kita melihat orang yang beja sudah mulai garing ya, sudah tidak ada lagi apa ya, belas kasihan, tidak ada lagi apa, minimal tidak ada lagi kok sakit, tidak ada, sepertinya sudah wis lah ya, itu urusannya dia, yang penting aku senang ya. Buat Kak Donald, kasih ini penting adik-adik ya. Seringkali waktu ambil di jalan ketemu orang yang hidupnya lebih menderita dari Kak Donald, kadang berkata, Tuhan terima kasih buat aku Tuhan, dan aku berdoa Tuhan biarkan kasih-Mu juga menyentuh hidup orang itu Tuhan ya. Kalau Kak Donald bisa berikan sesuatu, Kak Donald akan kasih sesuatu adik-adik ya. Jadi yang ketiga adalah kasih ya, supaya apa, kita bertumbuh dalam kasih-Mu ya. Jangan sampai kasih-Mu hilang adik-adik ya. Sudah tidak ada kasih, terserah kemeh menderita meh apa, terserah, tapi buat aku senang, salah ya. Jadi kalau kau ingin bertumbuh harus menjadi teladan, yuk kasih. Yang keempat, kesetiaan. Nah setia ya, setia tidak gampang adik-adik ya. Untuk kita bicara setia gampang diucapkan, tapi seringkali sulit ya untuk setia dengan Tuhan. Karena sudah pelayan sekolah minggu sekian belas tahun adik-adik, mungkin sekitar hampir 20 tahun karena pelayan sekolah minggu ya. Kak Donald belajar tentang namanya kesetiaan ya. Tidak pernah ada satupun kata yang terucap dalam setiap perkataan tentang berhenti dari pelayanan Kak Donald ya. Tidak pernah ada satupun kata yang keluar dari perkataan Kak Donald mau cuti dari pelayanan Kak Donald. Kalau belajar setia, karena Kak Donald tahu ini panggilan Kak Donald, inilah tempat di mana Kak Donald, Tuhan pakai Kak Donald jadi alat, jadi berkat di mana Tuhan memberkati Kak Donald lewat pelayanan Kak Donald ya. Yang keempat adalah kesetiaan. Belajar setia banyak hal ya. Mungkin Kak Donald punya istri, punya anak, Kak Donald setia dengan istri, dengan anak-anak Kak Donald ya. Kau punya orang tua, setia dengan orang tua kalian. Kau punya kakak adik, setia dengan kakak adik kalian, setia dengan teman-teman. Belajar setia adik ya. Jangan tidak setia ya, seringkali membohongi ya, seringkali menipu ya, tidak setia adik-adik ya, seperti itu. Yang terakhir, kesucian. Nah, seringkali mata kita ini melihat sesuatu hal yang kadang tidak berkenan ya. Kesucian bukan berarti melihat film-film yang jorok, film yang porno, bukan berarti seperti itu. Tapi kita seringkali melupakan Tuhan, kita lebih milih game daripada baca firman ya. Kita sedang melanggar kesucian kita ya, lewat apa yang kita lihat ya, lewat apa yang kita lihat, lewat game, lewat apa yang lewat konten-konten yang hari ini dunia sedang tawarkan ya. Itu seringkali membuat kita sudah berpaling dari kesucian kita kepada Tuhan. Sudah tidak ada lagi yang murni, sudah tidak lagi ya ke gereja sih kelihatannya ke gereja ya, ke sekolah minggu kelihatannya sekolah minggu ya, tapi sudah hatinya sudah kesana kesini ya, sudah tidak suci lagi, sudah tidak tulus lagi dengan Tuhan ya. Jadi firman ini berkata, yuk bagaimana cara kita bertumbuh ya. Yang pertama, perkataan, karakter kalian, kasih kita kepada Tuhan, kesetiaanmu, kesucian. Ya 5 hal ini yuk kerjakan, dan kau akan jadi teladan, kau akan jadi berkat buat orang sekitar kita. Ya, jadi pertanyaan buat setiap kita, apakah kau mau dipakai Tuhan? Apakah kau mau Tuhan pakai dalam hidupmu? Pertanyaannya, buka hatimu, ya, buka hidupmu supaya kalian bertumbuh adik-adik. Jadi Kristen yang bertumbuh, tidak hanya sekedar Kristen, KTP-nya Kristen, orang berwuh Kristen ya, tapi hidupmu nggak bertumbuh adik-adik, percuma adik-adik. Tapi yang Tuhan inginkan hari ini adalah yuk bertumbuh ya. Dan kita mau materaikan firman hari ini, kita mau berdoa supaya firman ini jadi kehidupan. Siapa yang mau jadi teladan ya? Buat kalian yang mau jadi teladan buat sekitar kita, angkat tangan di tempat kalian ya. Karena berdoa buat kalian supaya Tuhan berikan kalian perkataan yang memberkati, karakter yang luar biasa, kasih yang luar biasa, kesetiaan, kesucian. Angkat tangan kalian di tempat kalian. Karena berdoa, biarkan firman Tuhan yang kita terima hari ini jadi sebuah kehidupan, jadi sebuah hal yang luar biasa buat kita, untuk kita berjalan dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan buat kehidupan kita. Angkat tangan kalian semua, karena berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu
yang kami terima hari ini Tuhan. Tuhan, materaikan firman-Mu Tuhan yang kami terima hari ini. Biarkan firman-Mu yang kami terima membuat kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi Tuhan. Biarkan firman-Mu yang kami terima jadi sebuah kehidupan yang baru buat kekristenan kami. Supaya kekristenan kami semakin bertumbuh Tuhan. Untuk kami semakin mengenal Engkau, semakin mengerti apa yang jadi rencana Tuhan buat setiap hidup kami Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, ada rencana-Mu yang luar biasa yang Kau sedang sediakan buat kami. Kami mau berdoa, biarkan hari ini ada perkataan yang memberkati, perkataan yang luar biasa yang keluar dari setiap perkataan kami buat orang sekitar kami, untuk kami jadi berkat. Dan yang kedua, kami berdoa buat karakter kami Tuhan. Biarkan karakter Kristus itu yang selalu jadi kehidupan yang baru, kehidupan yang luar biasa lewat karakter yang kami kerjakan dimanapun kami ada Tuhan. Dan biarkan kami punya kasih seperti kasih Tuhan yang mengasihi orang sekitar seperti Kau mengasihi kami Tuhan. Biarkan itu jadi teladan buat kami, punya kasih Tuhan buat orang sekitar kami, buat orang yang perlu kami kasih Tuhan. Biar itu jadi kehidupan dalam hidupan kami. Dan biarkan juga ada kesetiaan kami mengikut Tuhan sampai akhir. Setia dengan setiap panggilan Tuhan, setia dengan apa yang Kau rencanakan buat setiap kami Tuhan. Dan biar ada kesucian hidup kami, hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami mendengar semua yang benar, melihat semua yang kudus yang dari Tuhan, mendengar semua yang dari Tuhan, yang suci yang dari Engkau Tuhan. Yang mau berdoa, materaikan Tuhan, jadi di dalam nama Yesus. Jadi Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu tuh siang hari ini. Terima kasih Tuhan, demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Hai teman-teman Jalo Kids, ayat hafalan hari ini adalah 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jangan lupa dihafalin lagi ya guys. Yuk teman-teman, kita bersama berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin Indonesia kami. Berikanlah kesehatan, hati takut akan Tuhan, dan hikmat, agar bisa membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan agar bisa membawa Indonesia menjadi Indonesia emas. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Amin. Oke teman-teman, tadi kita sudah menyembah, memuji, dan mendengarkan firman. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu doa untuk bangsa Indonesia. Bye-bye teman-teman. God bless you. Yuk kita mau doa berkat, semua angkat tangan ya. Kita mau doa, kita mau terima berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Saya percaya kita semua akan terima semua yang luar biasa saat kita berjalan dalam jalan. Angkat tangan semuanya seperti kita sedang terima sesuatu yang dari Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami percaya ada hal yang besar yang Kau akan nyatakan buat hidup mereka Tuhan. Mereka kepala dan tidak ekor Tuhan. Mereka akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Dan mereka terus Tuhan jadi berkat di mana Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan jadi orang yang mengerti Tuhan, hati Tuhan. Dan berjalan tepat seperti yang Kau mau. Kami percaya masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup mereka akan jadi sempurna saat ada tangan Tuhan yang menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi dan di dalam nama Yesus, semua percaya berkata, amin. Tuhan berkati, shalom. Shalom teman-teman, kembali lagi di acara Bifan. Kembali lagi kita ya bersama teman-teman Bifan. Kita mau main games bareng-bareng nih. Hari ini kira-kira kenapa nih Kak? Kok ada benang warna-warni nih Kak? Belum tahu ya Kak ini. Kira-kira ngapain ya? Ini ya Kakak jelasin ya. Jadi adik-adik kita hari ini mau main masukin benang ke dalam lubang jarum. Iya Kak. Jadi peraturannya teman-teman semua harus masukin
2 jarum. Oke. Wah, ini beli 2 ya, Kak. jarum ke dalam 1 benang. Yang paling cepat itulah yang menang. Nanti yang paling terakhir kita kasih bedak ya. Oke? Bedak lagi. Setuju? Oke, langsung aja kita masuk ke gamesnya. Let's go. Oke, sudah pada pegang benangnya semua kan ya? Oke, Kak. Oke, langsung aja kita mulai gamesnya dalam 3, 2, 1. Semangat, semangat. Kita lihat siapa yang paling fokus di sini. Apakah Jessica yang perempuan sendirian bisa memenangkan games ini? Wis, kita lihat. Biasanya sih, ya. Kak, cewek tuh lebih fokus lah. Iya, biasanya ya Kak kita, tapi lihat dulu teman-teman yang lain. Kenzo sudah 1 ini masuknya nih. Wah, Kenzo sudah 1. Yang lain kita lihat. Wow, ini Jessica juga udah Kak. Wah, Kenzo sudah. Wush, pemenang pertama kita. Wush, pemenang kedua kita. Yang lain, coba yang lain menyusul. Oke, Dan masih berusaha, Josh masih berusaha. Wah, seringnya jahit, wish, keren. Wih, cepat Dua kok. teman kita Serius, udah cepat. guys. Ini Josh lagi berusaha. Jessica di pojokan sedang berusaha. Wush, kita lihat siapa yang akan kalah kira-kira. Siapa yang akan kalah winner kira-kira? Nggak tahu. Kenan katanya yang akan kalah. Oke. Oke, Kak. Jessica sudah selesai, wis. Pemenang ketiga ya, urutan ketiga. Tinggal 3 orang lagi guys. Siapa nih yang akan menjadi yang kalah? Mereka lagi fokus banget nih Kak, kayaknya nih Kak. Darren lagi fokus. Ih. Ini Josh sudah. ini tekniknya, Kak. Josh 1 lagi, oke. Josh sedang berusaha guys. Kita tunggu 3 teman kita. Oke, Josh sudah masuk. Josh oke, Oh, Josh di 2. urutan keempat yang selesai. Kita lihat Semangat. antara Darren dan juga Kina siapa yang menang. Ayo, mereka semua deg-degan ya nih ya kayaknya ya. Oke, Ayo. Dimut. Ih, bagus banget. Semangat. Oke, masih berusaha Kenan dan juga Darren. Iya Mungkin nih. sih dari menang sih, Kak. Dia masih Wes, hampir aja masuk guys. Ini susah nggak kira-kira Kenzo? Ini Enggak filmnya ya? sih susah ya, Kak. Susah ya. Karena harus fokus banget. Kecil. Oke, kita masih menunggu antara Kenan dan juga Darren. Kita tunggu lagi guys. Siapa yang kira-kira akan menjadi yang kalah? Sudah masuk. 1. Oke, kurang 1 lagi. Kurang 1 lagi. Siapa yang akan menang? Siapa yang akan menang, guys? Kira-kira. Woi, Kenan. Lepas. Tak taruh terus lepas. Pasang lagi. Pasang lagi, lepas. Masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Sama semua malahan, guys. Ini bagus. Lihat pertarungan. Wah, yang sangat sengit. Aduh, udah masuk. Oke, sudah masuk. Kurang 1 lagi. Ayo, Darren. Jangan mau kalah. Fokus banget lagian, guys. Teman-temannya. Oke. Oke, sedikit lagi. Kecil banget. Sedikit lagi. Wah, yuk. Semangat, semangat. Semangat.
Ini dikit lagi loh kak, ini nggak usah masuk ini kak. Iya nih kak. Kecilan kayaknya kak. Kakak. Oke, pemenang kelima kita dan yang kalah Darren. Jadi hukumannya apa kak? Kasih. Kasih bedak ya. 5 orang temennya boleh mengasih bedak buat Darren. Boleh ditaruh dulu jarumnya, nanti menyakiti tangan. Ini Kenzo dulu ya. Ya ini dari pemenang pertama. Waduh, parah sekali. Dari Kenzo dari no jadi Darren dari no jadi Oke. Dua. Jidat. Iya kecil banget ini ya. Lihat loh. Juga. 3. Cara gimana? Oh. Oke, winner. Jangan. Wah. Keempat ditaruh ke di leher. Guys. Dan Jessica yang terakhir Di sini aja nih. di belakang. Iya, di leher belakang. Oke, keren semuanya. Oke guys, teman-teman tadi kita udah lihat ya pertarungan sengit antara Kenan dan juga Darren. Wah, tadi seru gak teman-teman gamenya? Seru ya, hari ini gamenya seru banget. Dan di minggu depan akan ada games yang lebih seru. Jadi, see you! Bye-bye. Shalom adik-adik semuanya. Wah, gimana games tadi? Epic banget ya, seru banget sih tadi. Teman-teman Bivan masukin benang ke dalam lubang jarum yang sekecil itu. Kak Esther aja yang lihat, kecil banget ya, susah banget nih pasti. Tapi mereka keren sih, bisa menyelesaikan gamesnya dengan baik. Adik-adik, ternyata ada firman Tuhan loh di dalam games tadi. Firman Tuhan kali ini berjudul Fokus. Kenapa sih kok hari ini kita firmannya berjudul Fokus? Tadi ya kita lihat teman-teman kita main games masukin benang ke dalam jarum, mereka semuanya fokus banget. Mereka kalau nggak fokus bisa nggak? Nggak bisa ya adik-adik. Tapi hari ini kita nggak belajar fokus terhadap masukin benang ke jarum. Tapi kakak mau ajak kita fokus kepada Tuhan Yesus di segala kondisi hidup kita. Adik-adik lagi senang habis dapat mainan, adik-adik lagi sedih, mungkin nilai kalian jelek, kalian harus tetap fokus sama Tuhan. Biar Tuhan yang membimbing segala jalan hidup kalian. Biar iman yang kalian miliki berbuah menjadi hasil yang sempurna. Kakak ajak yuk setiap kita fokus terus terhadap Tuhan. Walaupun kita sedih, walaupun kita senang, kita harus tetap cinta, fokus, dan juga memuji Tuhan selamanya. Itu yang bisa Kak Esther sampaikan. God bless you adik-adik. See you minggu depan.